Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya sih supaya kita re-upload tapi bisa lolos copyright seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke caranya ya teman-teman. Oke, tapi sebelum masuk ke caranya, di sini saya mau sedikit menginformasikan ya, bahwasanya ini adalah video-video saya. Nah, ini adalah video-video saya. Di sini semuanya dolarnya itu berwarna hijau. Itu artinya videonya bisa dimonetisasi. Padahal seperti yang kita lihat, video-video saya ini kebanyakan itu nyaplok dari video orang lain ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ada Putra Dicodon. Nah, ini saya bisa upload videonya Billy Saputra. Gak mungkin di sini seorang kampung saya menjumpai Billy lalu saya merekam, ya gak mungkin seperti itu ya. Jadi di sini ini adalah hasil caplokan dari video YouTube-nya Billy itu sendiri, tapi di sini nggak kena copyright. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini ada juga video anak kecil ya, terjepit ya di sini, lolos ya teman-teman. Nah, semuanya lolos. Ada Parto Larang Billy Saputra. Nah, ini video-video artis ya. Dari mana saya mengambil video ini? Tentu saja dari channel YouTube mereka sendiri. Nah, saya nyaplok video lalu saya edit. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana sih caranya supaya hasil caplokan itu kita bisa upload ke channel YouTube kita tanpa terkena copyright seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan supaya video hasil caplokan itu bisa lolos copyright seperti itu. Langsung aja kita masuk ke caranya. Di sini saya akan mencontohkan hasil video caplokannya, yaitu mana ya? Tunggu sebentar, masih loading ya teman-teman. Nah, nanti di sini saya akan berbagi ya, apa saja sih yang harus dirubah dari video caplokan ya. Jangan pula kita nyaplok video lalu kita mentah-mentah upload videonya juga. Kita harus edit dulu ya supaya tidak terkena ya. Misalkan ini ya. Nah, video Amanda Manopo ya, misalkan ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, perhatikan di sini, kita klik di sini ya. Kita klik di sini. Yang pertama kita harus lakukan adalah suaranya ya teman-teman. Di sini suaranya harus betul-betul dihilangkan ya teman-teman. Kenapa? Karena suara ini gampang sekali terdeteksi ya teman-teman. Maka nanti untuk gantinya kalian bisa menggunakan background no copyright atau menggunakan suara kalian sendiri ya teman-teman. Caranya ya tinggal kita klik gambar mikrofon ini, lalu kita turunkan sampai 0, atau kalau enggak kita matikan mikrofonnya, maka suaranya akan hilang ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ukurannya ya teman-teman, ukuran lebar dan panjangnya ya teman-teman. Ya, kita bisa klik yang tengah ini ya teman-teman. Kita bisa klik yang ini. Lalu di sini kita buat sama dengan, lalu di sini kita zoom sedikit ya teman-teman. Yang penting jangan, ya terserah kita ngezoomnya ya. Yang penting harus apa namanya, berubah dari video aslinya, video asli dari yang kita caplok. Nah, sekarang kan seperti ini, tadi yang aslinya seperti ini ya, kita lebarkan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah ini yang kedua ya, tadi suara udah, kemudian ukuran gambarnya udah, ukuran lebar ya atau panjang udah, dan kemudian kecepatan ya teman-teman. Kecepatan bisa kalian klik di sini di KineMaster kalian, yaitu kecepatan. Kita harus pelankan atau cepatkan ya teman-teman. Ya, kita pelankan ya, yang penting berubah dari aslinya. Oke, setelah seperti itu videonya akan menjadi sedikit lebih pelan. Lalu kemudian yang terakhir adalah filter warnanya ya teman-teman. Nah, filter warna bisa kalian klik di sini. Kita buat salah satu ya, yang penting beda dari aslinya. Kita buat perjelas. Nah, seperti ini. Nah,
Dengan cara kita merubah 4 seperti ini, suara, ukuran lebar atau panjang, kemudian kecepatan, dan warnanya, maka otomatis video ini sudah lolos copyright ya. Video ini sudah betul-betul berubah dari video aslinya saat kita culik atau caplok atau nyaplok atau dengan cara merekam layar ya. Nah, video ini sudah betul-betul berubah dari video aslinya ya teman-teman. Nah, itulah yang saya lakukan ya. Kenapa walaupun video-video saya hasilnya nyaplok video orang, tapi bisa lolos copyright ya teman-teman. Nah, ini adalah buktinya. Videonya berwarna dolarnya itu hijau ya, artinya bisa dimonetisasi ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Semuanya warna hijau ya teman-teman, bisa dimonetisasi, padahal ini video-video ngambil dari punya orang ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini karena dengan kita mengambil video itu sama YouTube sendiri tidak dilarang ya teman-teman, tidak dilarang. YouTube sendiri tidak dilarang ya, tidak melarang. Di peraturan YouTube itu termasuk video penggunaan wajar atau yang bisa dikenal dengan fair use. Oke teman-teman, jadi kita tidak melanggar ya dengan cara seperti itu. Kita tidak melanggar, YouTube tidak melarang. Nah, YouTube memperbolehkan ya. Oke, paling pun kalaupun ada kendala yaitu si yang punya video ya, si yang punya video kadang kalau tahu marah ya, tapi YouTube sendiri memperbolehkan ya. Dan kemudian kalaupun yang tahu video marah, videonya diambil, lalu yang punya video itu melaporkan ke pihak YouTube ya, maka YouTube akan lebih membela kita ya sebagai yang nyaplok video ya teman-teman, karena disitu jelas-jelas ada peraturannya, boleh menggunakan ulang materi video dari orang lain selagi itu dianggap wajar ya teman-teman, seperti itu. Jadi walaupun yang punya video tahu dan kemudian melaporkan, maka YouTube tetap akan membela si penyaplok video atau membela saya ya. Saya juga pernah ya dilaporkan sama yang punya video ya saat videonya saya caplok, tapi di situ YouTube tidak tidak memberi pelanggaran kepada saya ya, karena di situ ditulis dalam sengketa itu bahwa saya masih dalam tahap wajar, istilahnya boleh menggunakan materi orang lain tanpa minta izin. Nah, itu yang dianggap penggunaan wajar atau fair use. Oke teman-teman, saya kira itu saja yang bisa sampaikan untuk sementara ini. Semoga bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.